mungkin ada, tapi hanya sekedar lapangan yang menurut saya biasa. Hanya di Unesa ini lapangan petang yang sangat megah menurut saya. Dan dari Unesa sendiri, kalau masalah uang kuliah atau UKT itu dari saya kemarin dapat potongan dari Unesa. Dari misal saya dari K3 menjadi K1 karena saya berprestasi dan kuliahnya di Unesa. Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi mungkin tidak hanya fasilitas yang diberikan itu berupa akses kemudian kuliah, tapi juga sarana prasarananya di sini lengkap. Tadi diceritakan Mas Doni itu Unesa mempunyai GOR atau fasilitas olahraga indoor untuk khusus petang. Saya kira nanti ada yang di daerah mau tahu, boleh silahkan datang ke Unesa Lidah Wetan, atau yang sudah menekuni cabur olahraga petang mungkin sudah sering mencoba ketika ada ikut kejuaraan internasional ya di Unesa. Selain itu juga ada dukungan finansial berupa beasiswa atau pengurangan UKT untuk teman-teman yang berprestasi. Oke, selanjutnya kita ke Mas Taufik. Baik, dukungan dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan ini cukup baik, yaitu dengan mengasih dispen biar atlet Unesa ini bisa fokus untuk menjalani TC atau pertandingan, dan juga tidak ketinggalan untuk mata kuliahnya. Bisa juga kita menghubungi dosen untuk meminta tugas. Oke, baik. Jadi kalau saudara kuliah di Unesa, memang kuliahnya itu tidak hanya di lapangan ya, tapi juga bisa di kelas. Artinya ada teori dan praktek, dan itu seimbang. Kalau saudara merasa bahwa kegiatan latihan atau kompetisinya sedang padat, maka saudara bisa mengajukan tugas pengganti atau dispensasi. Nah, ini digunakan untuk saudara agar tetap bisa mengikuti perkuliahan, dan nanti tugas pengganti ini bisa dilaksanakan di sela-sela waktu saudara latihan atau kompetisi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih momen yang paling berkesan gitu ya, atau yang paling diingat ketika kuliah tapi juga sebagai seorang atlet? Mungkin bisa share ya, mungkin apakah ada yang harus berhadapan dengan dosen yang killer gitu, atau saudara pada saat kuliah malah justru mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dosen-dosen yang mengampu mata kuliahnya. Mungkin Mas Doni dulu. Mungkin dari saya ya, para bapak ibu dosen sangat menyupport saya dari saya masuk Puslada itu semester 3. Dari saya semester 3 sampai saya lulus sekarang ini sangat menyupport saya. Dengan kayak saya misal izin mengikuti lomba, pasti setelah lomba saya ditanyain mana apa tidak, dan pastinya dikasih nilai tambahan dari bapak ibu dosen. Kalau di Unesa sini pasti bapak ibu dosen pasti memberi nilai plus dari kita yang berprestasi di Unesa. Oke, jadi nanti audiens yang ingin berinteraksi atau bertanya, kami persilahkan untuk gabung secara chat ya. Jadi saudara silahkan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, atau mungkin mau tahu terkait informasi apa, kami persilahkan. Nah, yang tadi disampaikan Mas Doni, ketika perkuliahan yang paling berkesan itu justru ketika berprestasi pada mulai semester 3 ya, masuk Puslada, itu mendapatkan dukungan berupa apresiasi dari dosen-dosen pengampu mata kuliah. Jadi nanti adik-adik yang mau masuk di Unesa atau yang sedang kuliah di S1 PJKR atau di Unesa, saudara bisa menggunakan pengalaman atau cerita ini sebagai motivasi agar tetap bisa lanjut kuliah dan juga berprestasi. Buat yang sedang menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya, saudara yang merasa bahwa kesulitan membagi waktu, ini contoh yang luar biasa dari teman-teman yang atlet, tapi juga bisa selesai tepat waktu bahkan dengan nilai yang luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke Mas Taufik, mungkin bisa diceritakan
kira-kira hal yang paling berkesan selama kuliah di UNESA dan khususnya pada saat kuliah sebagai mahasiswa atlet? Sebenarnya dosen killer itu tidak ada. Dengan cara kita mendekatinya itu bagaimana? Sedikit cerita, saya dulu pernah mengikuti PON Papua dan pada saat itu semester 1. Saya tidak tahu cara mendekati dosen itu bagaimana. Setelah itu akhirnya di situ dosen juga tidak tahu saya dan nilainya ya cukup seperti itu. Setelah itu di semester ke depan saya introspeksi diri, kok bisa nilai saya kok gini. Saya introspeksi diri saya sendiri. Setelah itu mungkin cara mendekati dosen saya berbeda, salah. Di semester selanjutnya saya memperbaiki mendekati dosen dan mengirim dispen itu seperti apa dengan baik dan benar. Iya, ini cara berkomunikasi ya berdasarkan, karena kalau kita komunikasi dengan dosen atau teman atau pelatih, saya kira semuanya juga harus belajar ya, artinya apa yang harus kita sampaikan, bagaimana cara kita menyampaikan agar ketika komunikasi ini dilaksanakan itu bisa diterima dengan baik gitu. Dan terima kasih tadi disampaikan Mas Taufik menyebutkan bahwa introspeksi diri ya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang mungkin belum maksimal gitu, kita bisa coba introspeksi dan coba kemudian cari apa yang menjadi penyebabnya agar kita bisa memperbaikinya. Oke, selanjutnya Mas Ahmad mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman yang paling berkesan ketika di prodi S1 PJKN. Untuk saya sendiri, momen paling berkesan saya ketika menjadi atlet dan menjadi mahasiswa. Ketika saya harus membela nama daerah saya, yaitu Jawa Timur, dan ketika saya harus menjadi mahasiswa juga. Jadi momen paling berkesannya yaitu saya memfokus selama 2 bulan saya memfokuskan diri ke TC atau persiapan buat menuju PON Aceh 2024. Selama 2 bulan itu saya memfokuskan diri saya untuk latihan, untuk mempersiapkan kompetisi. Dan sisi lain saya harus menuntaskan perkuliahan sebagai mahasiswa. Jadi saya menargetkan emas. Setelah itu kampus mendukung saya untuk tidak membuat skripsi dan menggantinya untuk tugas artikel ilmiah. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau saudara di UNESA, saudara ikut PON itu dapat apresiasi dari Pak Rektor berupa kebebasan untuk tidak melaksanakan atau mengerjakan skripsi, namun diganti artikel ilmiah. Nah, di artikel ilmiah ini kalau boleh kami ceritakan, itu sebenarnya menuliskan atau menyampaikan secara ilmiah ya, baik itu penelitian kualitatif atau kuantitatif tentang bagaimana proses dari masing-masing mahasiswa ini berproses. Misalnya Mas Doni kemarin judulnya apa Mas? Bagaimana cara menentukan atau menggabungkan tantangan akademik dan tantangan di olahraga gitu ya. Dan itu diteliti dengan melakukan studi dan dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah. Tentu prosesnya akan lebih cepat dan yang ditulis ini harapannya bisa bermanfaat untuk mahasiswa lainnya dan juga untuk